Nama saya Dea Darti, saya Sekjen MAJ Masyarakat Bibit Jagung. Jadi MAJ berdiri sejak tahun 2008 sudah berdiri. Tapi pada waktu itu mungkin secara kelembagaan kami masih belum secara luas ya, skalanya masih belum terintegrasi dalam skala yang lebih makro gitu. Nah, tahun 2021 kami mengadakan musyawarah nasional MAJ pertama di Lampung, dan dalam kegiatan tersebut Munas menghasilkan kesepakatan mengangkat kepengurusan, dan dalam hal ini ketua umumnya adalah Dr. Kiai Haji Eman Surahman. Ya, beliau adalah salah satu tokoh yang menjadi tauladan kami, karena beliau sudah memberikan banyak inspirasi, terutama kepedulian beliau terhadap sektor pangan. Nah, MAJ sendiri ada di 31 provinsi se-Indonesia, sudah terbentuk itu DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, dan ada di 196 kabupaten kota. Bahkan sampai Pulau Rote kami sudah terbentuk di sana, dari mulai Aceh sampai ke Pulau Rote. Papua Bu sudah? Papua sudah ada di sana, di Kirom terutama, tapi kami belum sampai ke sana karena memang secara ininya masih perlu proses perjalanan dan lain-lain. Nah itu. Kemudian MAJ sendiri fokus kepada bidang pangan, khususnya jagung, di mana saat ini MAJ sudah melakukan kerjasama dengan beberapa mitra-mitra usaha kami, pendukung daripada budidaya sampai ke market. Dan konsep MAJ adalah hulu hilir. Jadi kami membangun sistem di grassroots, di mana kami melakukan edukasi pemberdayaan kepada petani-petani di wilayah pedesaan khususnya, kemudian di sentra-sentra penjaringan nasional. Kemudian kami juga membangun secara kerjasama untuk uptaker atau pembeli jagung, terus dia trading ya. Nah, sampai situ sudah kami lakukan. Seperti itu mungkin. Rencana waktu dekat ini ada mengadakan rakernas Bu? MAJ ini rencana ya, jadi kami akan mengadakan rakernas mungkin di awal tahun. Di awal tahun nanti kami akan undang teman-teman di Jakarta. Ya, insya Allah kami di Jakarta di Surabaya. Karena nanti kami akan menghadirkan 31 provinsi dan juga ada sekitar mungkin diwakili oleh beberapa puluh kabupaten kota. Karena tahun lalu kami sudah sempat raker dan sempat juga dihadiri oleh beberapa rekan-rekan kami pengurus tingkat wilayah dan daerah. Dan anggota masyarakat jagung berapa totalnya Bu ya? Kalau kita sudah mungkin kalau untuk saat ini sudah mencapai hampir 200 sampai 300 ribu ya, karena kita bicara petani tidak terbatas ya. Setiap petani yang nanam jagung itu kebanyakan pasti mereka adalah bagian dari MAJ. Ke depan gimana ya masyarakat jagung? Rencana ke depan program Ya. Selain rakernas apa ini? Ya, mungkin program kami sebenarnya MAJ dari tahun 2022 itu membentuk satu kegiatan program klasterisasi jagung nasional, di mana kami akan di mana klaster-klaster yang sudah ada di wilayah dan daerah itu adalah kami kuatkan dari sisi mungkin nanti secara teknologi, budidaya, mekanisasi, karena saat ini kita terkendala, petani-petani kita terutama adalah terkendala dengan kurangnya atau minimnya sarana-sarana produksi yang ada di wilayah. Nah, contohnya dengan sumber daya yang ada, kan kekuatan kita untuk melakukan tanam konvensional ya, seperti cocok tanam dengan cangkul kan ini sudah langka lah ya gitu kan. Nah, kita perlu sekali mekanisasi pendukung daripada sarana produksi. Karena dari hal tersebut akhirnya kita bisa memberikan sumbangsi terhadap terhadap pangan di Indonesia. Jagung ini paling cepat Bu ya, cuma 3 bulan. Jagung kita 4 bulan sudah panen. Ya. Dan jagung adalah tanaman yang familiar, dia bisa tumbuh di mana saja. Yang penting kalau masih ada air dan masih berhubungan langsung dengan wilayah yang memang masih tidak rentan sekali terhadap pertumbuhan, jagung bisa tumbuh. Cepat sekali. Agak beras lagi naik nih Pak, jadi penggantinya jagung tepat. Sekarang beras pada naik katanya Bu ya. Betul. Supply demand-nya. Betul. Nah, makanya kita di sini MAJ sendiri selain kita tadi budidaya, kita juga memproduksi makanan-makanan yang memang ini mendukung daripada sarana kebutuhan pangan tadi.
contoh tadi nasi jagung, Nasi nah, kita di jagung. sebelah sana ada angkok jagung. Beras Nah jagung. ini yang menjadi salah satu bagaimana kita kenalkan produksi jagung ini ke masyarakat, kita kenalkan kembali ya artinya lidah masyarakat Indonesia itu bahwa jagung ini sebenarnya bisa dikonsumsi Iya. dan sebenarnya bukan sebagai yang dikenal selama ini, apalagi generasi kita ini kan lebih tahu ini makanan ayam, padahal jagung ini bisa jadi industri pangan yang sangat baik dan bahkan kalau kita lihat dari sisi kesehatan karbohidratnya kan lebih rendah dibandingkan dengan beras, sehingga kalau ini sudah familiar, mereka sudah mencoba ternyata jagung ini enak, saya rasa jagung kembali akan menjadi salah satu makanan Makanan pokok, ya. ya. Selain pengganti beras, bahkan juga mungkin bisa menjadi bahan tambahan nilai bisnis yang menguntungkan. Iya. Karena harga jagung yang seksi pada saat ini di hari ini mencapai 6.300 sampai 6.500 Per kilo. per kilogram. Per kilo. Hari ini sangat luar biasa. Jadi artinya kita berharap jagung ini tidak hanya jikalau susah beras saja naik, tapi harapan kita jagung bisa menjadi stabilisasi harga yang pasti.